Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita mereview materi PowerPoint dari file yang saya dapat mengenai aplikasi pemeriksaan real-time PCR SARS-CoV-2 yang mana ini dibawakan oleh Basti Andrioko, Pokja Molekuler PDS Patklin. Oke, kita review satu persatu materi ini agar dapat kita mengambil ilmu dan manfaat dalam rangka kita menghadapi pandemi COVID-19. Tugas kita di sini adalah memahami cara-cara atau teknik pemeriksaan aplikasi dari PCR, Polymerase Chain Reaction. Oke, langsung saja kita bahas. Pokok bahasannya yaitu pertama, pengambilan sampel atau spesimen, yaitu dari swab, media transportnya dengan prosedurnya. Yang kemudian BSL, ini biosafety laboratorinya, yaitu high risk ground, desain, sarana, dan APD. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, real time PCR, alat, reagen, dan interpretasi. Nah, kita bahas yang pertama mulai dari pra-analitiknya, yaitu pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen itu menggunakan swab plastik aplikator stick yang mana terbuat dari nilon, dakron, atau rayon tip. Karena materi ini yang bagus. Ini ada swab nasofaring swab, kemudian ada orofaring swab. Yang mana kita bisa melihat di sini pada gambar ada swabnya yang sedikit berbeda ini. Nah, kita lihat di sini sampel in trapper in swab fiber less than 10%, sementara no inner core to trap sample up to 90% sampel available test for testing. Jadi ada dua ini. Jadi hindari penggunaan material organik, karena material organik ini kemungkinan nanti bisa menghambat atau merusak dari virus. Jadi harus menggunakan yang memang benar-benar bahan bakunya yang sifatnya non organik. Itu tadi nilon, misalnya dakron, rayon, tip. Kualitas swab mempengaruhi hasil PCR. Ada swab yang memang batangnya ini kaku dan keras. Ada juga yang lumayan agak lemah dan ada juga yang lentur. Sehingga yang paling terbaik adalah yang lentur, mengikuti lumen hidung, sehingga tidak akan terjadi yang namanya cedera atau luka pada pasien. Tidak jarang pasien itu begitu diswab keluar darah dari hidungnya. Karena apa? Permasalahannya di swabnya yang memiliki batang yang keras, sehingga luka dari pasien. Oke, lanjut lagi. Teman-teman ATLM Indonesia, media transport UTM atau VTM. Ini yang paten. Sementara untuk buatan sendiri belum bisa melihat di link di sini. Nah, di sini ada juga yang ITM, Inactivated Transport Media, Inactivated Microbial Viability. Ini mengurangi potensi biohazard preserved RNA atau DNA di dalam sampel. Nah, lain-lain itu ada PBS, fosfat buffer salin atau salin steril. Nah, ini sudah mengenai media transport, VTM, virus transport medium. Kita pindah lagi prosedur pengambilan spesimen, APD, aerosol generating prosedur, apus nasofaring, apus orofaring. Jadi nasofaring itu dari hidung, orofaring itu dari mulut. Jadi dua diambil sekaligus untuk pengambilan swab pada pasien yang dicurigai COVID-19. Jadi harus menggunakan APD level 3 ya, sejenis mirip-mirip seperti pakaian astronot. Nah, lanjut, prinsip of biosafety containment to reduce or eliminate exposure level other person and the outside environment to potential hazardous agent. Jadi di sini maksudnya itu untuk mengurangi atau mengeliminasi pada saat kita bekerja di laboratorium, terutama di lingkungan yang berbahaya. Jadi kita harus berpikir, pakailah sesuatu yang sifatnya itu tingkat keamanannya yang mana, BSL-nya ini. Nah, 3 element of safe contaminant of microorganism, good laboratory practice and technique. Control access to laboratory, hand wash. Jadi kita harus mengontrol akses ke laboratorium. Jadi dia kontrol siapa saja yang bisa mengakses. Kemudian hand wash,
Jadi apa namanya, pencuci tangan, no food atau drink, tidak boleh ada makan minum. Kemudian wear PPE, jadi kita harus memperhatikan PPE karena ini adalah asesmen risiko. Kemudian disinfect work area before and after use, jadi di disinfect area-area sebelum dan sesudah kita menggunakan. Kemudian dispose all solid waste material in the biohazard bag and autoclave it. Jadi di sini kita harus melakukan apa namanya, dispose solid waste. Jadi barang apa namanya, yang limbah-limbah yang solid materialnya itu, misalnya juga yang lain-lainnya ke dalam suatu tempat biohazard bag, ya segini saya box atau tas yang akan dibawa nanti ke autoclave. Treat all microorganism as potential pathogen. Jadi kita harus juga memperhatikan mikroorganisme yang berpotensial patogen dan lain-lain. Kemudian safety equipment itu BSC-nya. Kemudian diperhatikan juga AWAS atau shower. Ini yang untuk mencuci mata ini, yang keamanan pada mata, atau shower. Jadi ada yang shower yang tinggal ditarik langsung keluar air. Jadi kalau kita misalnya terkontaminasi, tinggal di sana ditarik, maka kita akan mandi dengan shower dan air pancur pada mata nanti. Kemudian fire extinguisher, first aid kit. Jadi ada juga kita di situ alat pemadam api ringan. Jadi harus ada yang itu, kemudian ditambah lagi dengan V3K. Kemudian BSL. BSL ini ada 3, BSL 1, BSL 2, BSL 3, BSL 4. Jadi mulai dari low risk mikroba naik ke BSL 2, BSL 3 dan BSL 4 itu yang high risk mikroba. Jadi di situ kita tinggal melihat yang mana yang kira-kira kita akan. Tapi biasanya BSL ini yang idealnya yang levelnya yang di atas. Lanjut lagi teman-teman Nantel Indonesia. Nah, risk group classification of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 risk group classification. Jadi klasifikasinya biological agent risk group. Klasifikasi SARS-CoV-2 as risk group 3 biological agent. Jadi dia masuk di grup 3 biologi yang berisiko tinggi. Containment level. Due to ongoing public health emergency, limit diagnostic works such as no propagative diagnostic laboratory work, for example, sequencing nucleic acid amplification test can be carried out. Containment level 2, biosafety level 2 BSL. Jadi menggunakan biosafety level 2. Jadi BSL 2 nanti di sini. Nah, lanjut lagi ini. Kita bisa melihat BSL 2 dasarnya di sini. Sarana yang diperhatikan terkait SARS-CoV-2 yaitu BSC minimal kelas 2A, Di atasnya boleh autoclave itu pengolahan limbah. Jadi ada autoclave. Kemudian untuk pengaturan udara portable HEPA filter. Ya pastilah HEPA filter high efficiency untuk proses filtrasi di BSC-nya. Ventilation system, mechanical ventilation system that provide inward flow air without recirculation of space outside the laboratory. Nah, memang disesuaikan dengan yang di BSL 2. BSL 2 ini mechanical ventilasi sistemnya ini inward flow. Jadi inward tuh masuk flow-nya. Tanpa resirkulasi, tanpa sirkulasi ulang, to space outside the laboratory. Di sini melihat gambar itu BS2 ada controlled access. Nomor 1 itu siapa saja yang bisa masuk aksesnya. Hand washing sink. Jadi ada wastafel. Kemudian sub hazard warning police nomor 3. Nomor 4 physical containment device. Nah, itu yang BSL-nya. Kemudian personal protective equipment risk assessment nomor 5. Dia harus menggunakan perlengkapan baju seragam yang sesuai. Kemudian nomor 6 laboratory bench. Nah, ini mejanya
meja untuk bekerja secara umum terbuka. Yang ketujuh autoclave. Nah, ini autoclave paling ujung. Oke, lanjut lagi kita. Nah, ini VCR lab. Jadi unidirectional workflow. Ya, backflow traffic must be restrict to minimum. Ini ada gambarnya. Reagent preparation room area, reagent storage, reagent preparation, master mic, preparation inilah positive pressure, airflow, wah. Kemudian sampel preparation room area itu specimen preparation, nucleic acid isolation, negative pressure. Jadi positive pressure itu keluar, negative pressure masuk, airflow inward, masuk ke dalam. Sementara amplification room atau area itu amplification detection analysis, itu jadi airflow inward, negative pressure, jadi masuk. Jadi ada yang keluar, masuk arahannya ini. Lanjut lagi kita PCR in small laboratory. Nah, jadi PCR pada laboratorium kecil. In small laboratory, entry procedure of PCR can be done in a single room. Jadi kita menggunakan pada laboratorium kecil untuk pemeriksaan PCR, pemeriksaan dapat kita menggunakan ruangan yang single, ruangan yang satu saja. The area may be demarcated or physically separatory by creating partition. Jadi dibagusnya lagi dibagi menjadi 3 partisi atau 3 ruangan. Whether PCR is done in separate room or separate area is in a single room, the flow work should remain in unidirectional. Nah, ini saya juga buruk masalah bahasa Inggris. Nah, jadi pada prinsipnya dibagi menjadi 3, yaitu sampel preparation area, PCR setup area, kemudian post PCR processing area, yang mana ada direction workflow, tempat kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Jadi ruangan 1 pindah ke ruangan 2, pindah ke ruangan 3, maksudnya seperti itu. Jadi ada area yang terbuka, yaitu detection workflow. Nah, sarana yang perlu diperhatikan itu adalah BSC, nah, biosafety cabinet minimal kelas 2A. Jadi minimal kita harus punya itu. Dan ada autoclave untuk pengolahan limbah. Nah, autoclave-nya tergantung nanti apakah nanti teman-teman bisa menggunakan yang ukurannya yang lumayan besar atau yang lumayan kecil atau yang autoclave sederhana. Tapi ada autoclave. Ya, seperti gambar ini ya lumayan bagus sudah. Portable HEPA filter atau plasma ion generator. Untuk pengaturan udara bila diperlukan. Nah, ini ada sejenis kayak AC portable, tapi ini menggunakan HEPA filter. Jadi semua harus terpelihara dan terkalibrasi supaya kita bekerja aman dan tidak terganggu atau terkontaminasi atau istilahnya terinfeksi, risiko terinfeksi. Lanjut lagi teman-teman, memilih portable HEPA filter. Nah, yang alat nomor 3 tadi di bawah. Pertama, target ACH air change per hour 6 sampai 12. Jadi pertukaran air udaranya itu per jamnya itu 6 sampai 12. Hitung berapa meter kubik per jam atau CFM kubik feet per minute untuk menentukan. Kita hitung dulu panjang ruang dikali lebar ruang kali tinggi ruang. Jadi kita membayangkan sebuah ruangan panjang kali lebar kali tinggi dikali dengan target ACH, misalnya meter kubik per jam. Jadi CFM itu meter kubik per jam kali 0,588. Ini contohnya. Panjangnya 4 meter, lebarnya 4 meter, tingginya 3,5 meter kali 10 ACH sama dengan 560 meter kubik per jam. CFM-nya 560 dikali 0,588, maka didapatkan 329 CFM. Nah, cari alat portable HEPA filter yang memiliki cakupan spesifikasi berkisar di angka 500 meter kubik per jam atau 329 CFM. Nah, tinggal memilih nanti di katalog atau di e-katalog atau di lain-lain, misalnya kalau tidak ada di e-katalog. Lanjut lagi, APD saat proses
PCR Race Growth 3. Saat menyiapkan master mic di dalam laminar flow lebih baik. Nah, itu paling baik sudah. Gunakan APD standar, jas lab, sarung tangan, masker bedah. Itu sudah ideal. Saat pengolahan sampel, nah ini sampel pengolahan digunakan di dalam BSC, jadi di safety kabinet. Gunakan APD minimal menggunakan N95 maskernya. Gown, jadi dengan gown juga. Sarung tangan, face shield supaya wajah kita ini tertutup. Saat PCR, nah ini yang ketiga ini yang anunya. Sampel sudah dalam bentuk RNA, karena sebab itu makanya dalam bentuk RNA itu aman. Gunakan APD standar saja, jas lab, sarung tangan, masker bedah, sudah cukup. Pastikan ganti APD setiap pindah ruangan. Tadi kan ada yang minimal tadi ada 3 ruangan, ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3 di partisi tadi. Ganti APD setiap pindah. Lanjut lagi, nah sekarang kita ke alat PCR. Hal-hal yang harus diperhatikan. Alat PCR itu harus digunakan yang jenis real time atau RT-PCR. Karena PCR yang saat ini yang modern real time PCR. Yang lama ya PCR biasa. Kemudian open system atau closed system. Jadi alat itu ya ada yang open system atau closed system. Jadi open system ini kita menggunakan alat yang bisa ada kecocokan dengan merek atau regen lain. Kalau closed system ini biasanya kalau alat-alat laboratorium tertutup ini regennya ini harus pakai merek dia dan dikunci oleh sistem barcode. Kalau open system tidak masalah, dia tidak menggunakan sistem barcode. Nah, jadi di sini apa maksudnya? Regen bantuan baiknya open system karena kita bisa mengaplikasikan dengan mudah menggunakan regen tertentu atau merek tertentu atau merek lain pada alat PCR tersebut. Disarankan itu. Alat PCR single channel atau multi channel yang digunakan ini. Sebaiknya multi channel. Lebih baik itu karena reagen sudah banyak yang multiplex. Nah, consumable, stok lancar atau tidak. Load pemeriksaannya di load. Kemudian alat ekstraksi otomatis. Alatnya ini. Syaratnya umumnya closed system. Nah, ini closed system karena apa? Dia menggunakan alat itu dan regen merek itu dikunci oleh sistem. Consumable, lama ekstraksinya kita perhatikan juga masalah bila kualitas sampel atau PTM kurang baik. Ada kalanya orang PTM itu mengalami perubahan warna atau perubahan yang di dalamnya itu karena proses transport atau karena proses yang lain atau karena proses penyimpanan sehingga berubah. Ini perlu juga diperhatikan. Jadi alat harus diujikan terlebih dahulu, sebelum kita melakukan pengujian pada spesimen. Nah, saya lagi fungsi dulu lah. Lanjut lagi, regen RT-PCR SARS-CoV-2. Menggunakan minimal 2 target gen spesifik untuk SARS-CoV-2 yang berbeda, multiplex jadi 2, plus kontrol dan regen ekstraksi manual. Target ini misalnya E envelope itu gennya E, N itu nukleokapsid. Nah, ini yang di nukleokapsid dengan kode N, N1 dan N2. Kemudian ORF, Oven Reading Frame, ORF 1, ORF 1AB, ORF 1A, ORF 1B, RD, RV. Nah, ini. Gen E umumnya digunakan untuk screening, yang untuk envelope-nya ini. Sedangkan gen N dan ORF untuk konfirmasi. Jadi ada 2. Screening dulu, konfirmasi. Jadi kita tinggal pilih nanti. Screening aja kah atau konfirmasi. Nah, untuk kontrol itu harus biasanya mau masukkan kontrol positif dan negatif. Karena dari sini kita bisa melihat bagaimana kondisi positif dan kondisi negatif, dan dari sini kita bisa melihat kualitas dari alat dan reagen. Kontrol ekstraksi juga. Jadi reagen harus diujikan terlebih dahulu. Diujikan terlebih dahulu ini. Pindah lagi kita. Nah, ini kita bisa melihat di ini ada yang tadi ORF 1A, ORF 1B, S, E, M, N. Jadi kita tinggal milih mana yang menjadi targetnya. Relative position
of amplicon target on the SARS-CoV coronavirus and the 2019 novel coronavirus genome. E itu envelope protein, gennya itu kita bisa melihat di E. Kemudian ada M itu membran protein gen, M itu kita bisa melihat di gambar. N itu nukleokapsid protein gen. Nah, ini N kita lihat. Kemudian ORF open reading frame. Ini bagian bagian sebelah kirinya. Kemudian RDRV RNA dependent RNA polymerase gen. Nah, lihat di situ S spike protein gen. Nah, lihat di S. Di sini kita bisa melihat kalau kita mengarahnya ke arah yang envelope tadi kan untuk screening, sementara yang lain untuk konfirmasi. Nah, ini diambil dari Korman VM et al. Euro Surveillance 2020 Januari 2020 tanggal 23 25 3 200045. Nah, lanjut lagi. Contoh daftar alat atau institusi lainnya yang dapat dilihat pada link di sini. Pada linknya ada alat atau perusahaan atau institusi, kemudian gen, about M2000RT, N, RD, RP yang menjadi target gennya. Kemudian CDC, N1, N2. CEPID, Gen Expert, E dan N2. Nah, CEPID ini yang biasa digunakan ke TCM, cepat molekuler, itu menggunakan Gen Expert. Roscobas 6800 atau 8800, E dan ORF1. Kemudian Alflex 2019, nCoV Sigen, E, RR, RP dan N. Kemudian nCoV Real Time Detection SD Biosensor, E, RD, RV. Jadi kalau kita melihat di sini tadi kan E itu untuk screening, ternyata di CDC dan EBOT M2000RT ini tidak ada screening karena tidak ada melibatkan E. Lanjut lagi, interpretasi cut off untuk seluruh target. Jadi CT value-nya, kemudian result. Bila kurang dari sama dengan 40 itu dapat dikatakan ini ditemukan atau ada. Apabila lebih dari 40 atau tidak terdefinisi itu tidak dideteksi, tidak ada. Saat interpretasi pastikan untuk melihat grafik PCR dan riwayat pasien. Jadi kita melihat di sini ada di kotak itu hasil interpretasi. Hasil target gen terdeteksi, ada terdeteksi, detect positif SARS-CoV-2. Sementara seluruh target gen tidak terdeteksi itu negatif SARS-CoV-2. Nah, lagi yang di bawahnya, tidak semua target gen terdeteksi. Contohnya, dari 2 target hanya 1 gen yang terdeteksi. Kemudian dari 3 target hanya 1 atau 2 gen terdeteksi. Itu adalah probable atau inconclusive. Jadi ini masih dugaan dan belum bisa diambil kesimpulan. Jadi masih membingungkan tengah-tengah ini antara negatif atau positif. Nah, kemudian lagi atau sesuai petunjuk kit. Beberapa kit satu target terdeteksi kecuali gen E saja itu sudah positif. Katakan positif ini. Ditemukan adanya COVID-19 atau SARS-CoV-2. Lanjut lagi kita interpretasi. Nah, interpretasi positif SARS-CoV-2 sertakan nilai CT. Nah, ini tadi CT kan dapat menjadi panduan saat follow up misalnya setelah pasien dilakukan proses pengobatan. Waktu pengambilan sampel follow up 7 sampai 10 hari. Nah, nanti di follow up lagi, periksa lagi misalnya. Setelah hasil negatif dapat diulang segera setelah hasil keluar. Nah, bila positif, sekarang kita pindah ke negatif. Negatif SARS-CoV-2, ulangi bila perlu sesuai status pasien. Jadi kalau misalnya status pasiennya itu sehat-sehat saja, ya sudah tidak masalah. Tapi kalau misalnya status pasiennya itu terlihat tanda-tanda atau memburuk, nah itu diulang lagi. Probable atau inconclusive. Jadi ini belum bisa kita menyimpulkan tapi sudah terduga ini. Pasien baru yaitu ulang dengan sampel baru. Kemudian apabila pada pasien dengan FO menunjukkan load virus sedikit, nah itu bisa juga tetap dianggap positif. Nah, ulangi dengan sampel baru sampai 2 kali negatif. Penyebab inkonklusif itu karena penyebabnya pertama load virus sedikit, kemudian masalah di reaksi PCR.
Contohnya misalnya ada penguapan dan hal lain apa? Mutasi, berubah virusnya. Ya sementara ini katanya mutasi itu ada tiga jenis coronavirusnya itu ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah itu. Lanjut lagi kita teman-teman atlet Indonesia CT Value di sini, lalu kita bisa melihat di grafik gambar. Ada fluoresen itu naik dari 0, 0,1, 0,2, 0,3. Itu yang naik ke atas, kemudian yang turun ke samping. Jadi ada threshold line, di sini ada cycle-nya 0, 10, 20, 30, 40. Nah, CT Value itu adalah batasnya, cut off-nya. Nah, bila ada threshold line, jadi warna hijau naik ke atas ini. Nah, semakin tinggi cut off CT-nya, batasnya itu cut off testnya, semakin rendah load kuman. Kuman katanya ini. Dengan cut off 40 siklus, semakin mendekati 40, maka semakin rendah load kuman. Katanya sini kuman loh. Oke, lanjut lagi kita. Gen Expert Express SARS-CoV-2. Nah, ini yang TCM, tes cepat molekuler dengan menggunakan Gen Expert dari Kepit. Proses pengolahan spesimen dilakukan di dalam BSC, BO1 kabinet. Pastikan tutup VTM rapat. Homogenisasi dengan membolak-balikan perlahan VTM kurang lebih 5 kali. Nah, bolak-balik 5 kali. Nah, inversi nanti 5 kali inversi. Transfer sampel dengan menggunakan pipet yang telah disediakan. Ada pipetnya yang agak-agak seperti memanjang itu, panjang kakinya. Dan ada kayak sejenis siku, di hurufnya seperti huruf S atau huruf zigzag seperti kursi. Nah, kemudian lagi masukkan ke dalam cartridge, tutup cartridge dengan rapat. Nah, seperti biasa kalau yang sudah biasa menggunakan TCM untuk pemeriksaan TB paru, MDR, tinggal buka cartridge-nya, tutup. Swab cartridge dengan alkohol swab kecuali bagian segitiga di belakang sebelum keluar dari BSC. Jadi di swab cartridge dengan alkohol swab. Nah, di swab dibersihkan kecuali bagian segitiga di belakang cartridge. Itu jangan. Nah, kemudian ini ada programnya. Sebenarnya seperti ini untuk alangkah baiknya paling bagus adalah menggunakan alat baru dengan CPU baru, komputer baru. Jadi terpisah. Itu bila ada dana khusus. Tapi apabila labnya itu tidak memiliki dana atau memang dalam kondisi yang serba bisa menggunakan milik TCM, TB paru atau viral load dari HIV. Tapi syaratnya programnya diinstal dulu di alat tadi. Jadi kita pada saat menyalakan komputer, double klik program untuk COVID-19. Jadi ada yang nanti di situ diinstalkan misalnya 3 untuk HIV viral load, untuk TB paru, MDR, satunya lagi ini COVID-19. Nah, nanti akan dibuka menunya seperti ini pada gambar. Tinggal kita preparasi, masukkan, lalu klik untuk memulainya. Nah, ini adalah International Journal of Infectious Disease. Recurrent of positive SARS-CoV-2 RNA in COVID-19 a case report. Jadi ada penelitian day after onset SARS-CoV-2 RNA COVID per mililiter. Jadi 1 sampai 24, day 8 positif. Kemudian 1 sampai 28, day 12, hari ke-12 itu negatif. 1 sampai 30, day 14 negatif, 22. D17 itu 4,56 kali 10 pangkat 6. Wah, ini COVID virusnya ini 10 pangkat, berarti 10 pangkat 2 ini log 2 ini. D20 negatif, D22 negatif, D32 negatif. Jadi sini body temperatur kalau suhu tubuh normal. Jadi suhu tubuh normal ini berdasarkan penelitian. Jadi yang idealnya untuk swab orofaring idealnya adalah 1 sampai 24
1 sampai 28, 1 sampai 30, 22. Jadi di situ hari ke-8, hari 12, hari ke-14 dan hari ke-17. Di luar dari itu sudah negatif. Pasien inkonvalesen, pasien dengan pada saat penyembuhan itu sebaiknya secara reguler itu diuji juga terhadap infectivity assessment. Jadi dilakukan lagi, dan all the discharged patient should be home quarantine for at least 14 hari. Jadi disarankan pasien apabila sudah dilakukan misalnya negatif, disarankan tetap dia melakukan karantina dini selama 14 hari di rumah. Oke, itu saja teman-teman. Lanjut lagi sarannya. Ini saran-sarannya. Gunakan ATM mengurangi risiko biohazard. Gunakan BSC minimal kelas 2A. Kita bisa melihat prinsip containment. Gunakan APD sesuai risk assessment. Jadi gunakan APD. Gunakan HEPA filter portable atau plasma generator. Nah, filternya ini untuk mengatur aliran udara di dalam ruangan, mengurangi kontaminasi dan risiko biohazard. Jadi ini istilahnya itu AC yang sudah pakai HEPA filter. Kerjasama dengan instansi lain itu perlu dalam bentuk sebuah jejaring terkait sarana, SDM dan lain-lain. Nah, pastikan aman untuk petugas yang bekerja di dalam dan aman untuk orang yang ada di luar ruangan. Jadi ruangannya misalnya di dalam aman, setelah dia keluar atau tidak menyebar keluar dari ruangan tadi, itu harus aman. Nah, itu ruangannya. Oke, kira-kira itu saja teman-teman. Ini pustakanya. Ada Rice Group Classification SARS-CoV-2, ada Molecular Laboratory Design, ini yang diambil oleh si pembuat PowerPoint. Saya hanya mereview saja. Nah, itu saja teman-teman materi kita mengenai real time PCR pada kasus SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang lagi pandemik di dunia, termasuk di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ke channel saya dan nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang atau setelah menjalankan pemeriksaan menggunakan PCR. Oke, saya Ahmad Lab pamit. Sampai jumpa. Bye.